Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Kartika Koida. Tujuan saya membuat video ini masih sama, untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah. Kalau di video sebelumnya saya lupa memberikan informasi kalau sekarang alhamdulillah saya sudah semester 3 di program studi pendidikan biologi. Jadi hari ini ada 4 poin pada materi atau pada mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah yang akan saya paparkan. Yang pertama terkait dengan definisi taksonomi, yang kedua tentang tata nama, yang ketiga tentang tujuan dan manfaat klasifikasi, dan yang keempat tentang pengelompokan tumbuhan. Jadi langsung saja, yang pertama tentang definisi taksonomi. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu taksos, yang berarti penataan, dan nomia, yang berarti metode. Jadi ketika kedua unsur tersebut digabungkan, maka artinya menjadi metode penamaan. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang identifikasi tata nama dan klasifikasi yang biasanya terbatas pada objek biologi. Bila terbatas pada tumbuhan, sering disebut sistematik tumbuhan. Unsur utama yang menjadi lingkup taksonomi tumbuhan adalah pengenalan yang di dalamnya tercakup pemberian nama dan penggolongan. Yang kedua, tentang tata nama tumbuhan. Tata nama atau nomenklatur adalah penerapan teknik penamaan tumbuhan sesuai dengan aturan-aturan internasional atau KITT. Ada beberapa prinsip peraturan tata nama. Yang pertama, tata nama botani tidak berhubungan dengan tata nama zoologi. Yang kedua, pemberian nama dan takson harus sesuai atau harus berdasarkan dengan peraturan KITT. Yang ketiga, tata nama dari kelompok taksonomi haruslah berdasar pada prioritas publikasi. Artinya, nama yang telah dipublikasikan dahulu dan mengacu pada aturan-aturan. Yang keempat, nama ilmiah kelompok taksonomi itu disajikan dalam bahasa Latin tanpa menghiraukan asalnya. Namun ada beberapa penjelasan yang saya dapatkan itu, mereka menggunakan nama daerah untuk memudahkan komunikasi antara sesama daerah tersebut. Aturan untuk penamaan genus dan petunjuk sama juga dengan yang lain, harus menggunakan nama ilmiah atau nama Latin. Jadi prinsip yang terakhir yaitu suatu nama yang sah tidak boleh ditolak karena alasan tidak disukai atau karena kehilangan nama aslinya. Contoh, saya beri contoh ya. Yang pertama, Hibiscus rosa sinensis. Aslinya bukan dari Cina. Perubahan nama hanya boleh dilakukan bila sudah betul-betul diteliti taksonominya. Materi yang ketiga yang saya bawakan yaitu tujuan dan manfaat klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk menyederhanakan objek studi. Penyederhanaan objek studi sangat membantu dalam mengenali atau mempelajari makhluk hidup yang begitu banyak dan beraneka ragam, serta ciri-cirinya. Klasifikasi yang dilakukan para ahli bertujuan untuk yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Manfaat klasifikasi adalah untuk mengetahui jenis-jenis makhluk hidup dan hubungan antar
makhluk hidup sehingga menjadi lebih mudah diketahui kekerabatannya antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya, karena makhluk hidup itu beragam. Dan materi yang terakhir, yang keempat, yaitu pengelompokan makhluk hidup. Para ahli taksonomi modern membagi semua makhluk hidup yang ada di bumi menjadi 5 kingdom. Kelima kingdom tersebut yaitu kingdom Monera, Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Pengelompokan tersebut dikenal dengan pengelompokan makhluk hidup, yaitu menjadi kingdom berdasarkan tingkat takson, yaitu kingdom atau dunia, filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena saya sadar masih banyak kesalahan ketika saya memaparkan materi, dan untuk menguasai materi pun saya belum menguasai keseluruhannya. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Saya yakin akun ini dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.